Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ibu Pipit dalam pembelajaran IPS. Tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Menentukan jenis usaha berdasarkan pengelolaannya dan menentukan jenis-jenis kegiatan ekonomi. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun jadi jenis usaha ekonomi itu ada yang dikelola sendiri ataupun kelompok, ada juga yang dikelola secara bersama-sama. Pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu usahanya dikelola sendiri, disebut usaha perseorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan, ada usaha pertanian, seperti bercocok tanam, kemudian di sawah atau di tegal atau perkebunan. Terus usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontongan. Ada juga usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan, contohnya fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Kemudian industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumah. Contoh industri rumah, kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Ada juga usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Usaha ekonomi dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Contohnya apa saja? Firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama didirikan oleh sekurang-kurangnya dua sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan lainnya. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha terbentuk firma bisa bergerak di bidang layanan, konsultasi hukum, dan keuangan. Kemudian persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan modal yang banyak. Firma, CV, kemudian selanjutnya perseroan terbatas. Usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan bukti kepemilikan suatu perusahaan atau penyetoran modal. Kemudian ada juga badan usaha milik negara, BUMN, perusahaan negara, sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum, perum, atau perusahaan terbatas, PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Yang selanjutnya nih, BUMN di Indonesia terdapat BUMD juga, atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Tujuan pendirian BUMD ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional, memenuhi kebutuhan rakyat, dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kemudian ada juga koperasi. Koperasi ini tujuannya untuk menyejahterakan anggota. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sesuai dengan pasal 33 ayat 1, bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 1 itu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Kemudian bentuk koperasi di Indonesia itu ada koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada koperasi simpan pinjam, usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Ada koperasi produksi, usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Kemudian ada koperasi jasa, usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Kemudian ada koperasi serba usaha. Koperasi bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam,
penyediaan bahan baku dan penyaluran hasil produksi. Contoh koperasi ini adalah KUD, Koperasi Unit Desa. Kemudian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Sedangkan distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Konsumsi adalah tidak hanya menghabiskan barang, kegiatan yang dapat mengurangi nilai guna barang juga termasuk kegiatan konsumsi. Konsumsi diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Itu untuk kegiatan ekonomi. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.